Sekali lagi shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang Mongol. Tadi Pak Wali Kota udah booking untuk tahun depan. Silakan langsung di DP, takutnya naik harga. Ya, ya, namanya juga stand up comedy termahal. Ya, perkenalkan, nama saya Roni Immanuel, tapi saya lebih ngetop dipanggil dengan nama Mongol Stres. Kenapa Mongol? Karena mukanya mirip Mongol, orang Mongolian. Kenapa stres? Karena kacamatanya jarang dipakai di mata, tetapi selalu pakainya di kepala, karena yang minus otaknya bukan matanya. Saya adalah seorang stand up komedian Indonesia angkatan pertama. Sampai hari ini saya adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Kan orang banyak nanya, maksudnya kenapa Mongol gak jadi wali kota atau pejabat daerah lah setingkat bupati atau mungkin anggota legislatif? Kenapa milih jadi stand up? Karena buat Mongol stand up itu paling enak Bapak Ibu. 15 menit keluar dari DKI sudah 150 juta. 15 menit lucu nggak lucu lunas one day before show. Jadi nggak perlu lucu, yang penting bayarannya udah sempurna. Karena kalau main sinetron Pak, selama sinetronnya belum tayang, bayarannya belum masuk. Apalagi kondisi muka saya nggak cocok main sinetron. Karena selama Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho masih hidup, saya pasti jadi pemeran pembantu. Itu pasti jatuh dari pohon gitu. Kayak dulu main sinetron naik enak turun oga, saya jadi kuntilanak. Nggak ada dialog Pak. Artis lain pakai stuntman, Mongol disuruh naik tangga sendiri ke atas pohon. Dialognya cuman sutradara teriak, oke nol, action, cuma segitu doang Pak. Diganteng-ganteng serigala, pasti anak muda banyak yang nonton sinetronnya, booming di SCTV. Saya ikut main Pak, cuman manggilin Ariando, bro, ditabrak mobil pulang. Cuma segitu doang Pak. Tapi orang nanya, apa enaknya stand up? 15 menit waktunya Pak. Jadi kalau orang nanya, mau terus lu sebagai orang Kristen, lu ada nggak materi agama? Oh, kalau soal materi agama Kristen mah buat saya banyak Pak, karena saya ngalamin hal-hal seperti itu. Saya hidup di asrama 3 tahun Pak. Setiap makan siang ibu gembala kasih kita makan nasi dan sayur di atas meja, ikan dibagi-bagi. Mongol dapat ekor, langsung bersuara, oh Tuhan Yesus terima kasih, daging semua ini. Tahu-tahu bunyi, mari kita berdoa. Amin. Mujizat nyata. Tadi ekor, sekarang kepala. Mongol jangan tukar. Mongol marah-marah, ini kurang ajar, nggak boleh begini. Bunyi sebelah, ingat Mongol, menuduh itu dosa. Nuduh dosa, ikan ketuker Pak. Puasa Mongol 2 minggu, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya ikan itu tidak hilang? Tuhan kasih ayat Alkitabnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi sejak saat itulah Mongol kalau doa makan, ku tutup mata yang satu, ku buka mata yang satu. Karena satu berjaga, satu berdoa. Jadi ngadepin hidup nggak usah ribet. Buat cewek-cewek Tegal yang cantik hari ini, kecantikanmu yang perlu kau perbaiki adalah hatimu, bukan mukamu. Jangan rebutan skincare. Percuma lehermu tidak sewarna dengan mukamu. Ya kan? Ada muka glowing, beduh, tapi lehernya kayak kaki kena knalpot. Itu nggak usah ribet. Sama juga cowok-cowok bro, nggak
usah nge-gym sampai setiap hari kalau bisa 4 jam nge-gym. Biar apa? Biar kita kurus six pack. Cowok yang diberkati Tuhan adalah cowok buncit. Jadi Anda yang perutnya buncit seperti Pak Wali Kota, itu ciri-ciri orang yang diberkati. Pak Mongol nggak boleh begitu dong. Berarti nggak, dasar hukumnya nggak ada di Alkitab yang bilang di kitab Yesaya, sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi buncit lambat diberkati. Buncit itu idaman cewek-cewek saat ini. Karena kalau Anda six pack cenderung pelit. Kenapa pelit? Orang kalori aja ditanya, apalagi harga. Iya kan? Jadi yang cowok-cowok buncit gak usah takut dengar kata dokter. Kadang-kadang juga ada dokter yang tidak bertanggung jawab. Pak Mongol jangan buncit, nanti serangan jantung. Teman Mongol kurus juga meninggal jantung, Pak. Meninggal tuh gak butuh kurus, gak butuh buncit, butuh waktunya siap. Lagian juga kita pulang kan. Mau nanya nih buat orang umat Kristen yang hadir hari ini, siapa yang ingin masuk surga? Coba angkat tangan. Semuanya ingin masuk. Tapi mau nanya, siapa yang ingin ke surga? Angkat tangan. Dikit, pinginnya masuk. Orang nanya sama Mongol, jadi menurut Mongol sebagai stand up comedian enak di surga di mana? Di dalam apa di luar? Kalau di dalam, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Alkitab bilang semuanya hanya menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Masih enak di luar, masih bisa main QQ. Yang penting di surga, bos. Mau di dalam mau di luar, enak di luar, Pak. Masih bisa main QQ, nggak ada polisi. Jadi nggak akan ditangkap. Jadi ngadepin hidup santai. Nih yang gemuk-gemuk langsung bahagia, berarti Mongol gua diberkati. Iya benar Pak. Gemuk itu diberkati Tuhan, tapi jangan lupa Alkitab juga bilang yang sama, pintu surga itu sempit. Jadi Anda yang gemuk gak masuk. Hati-hati, Pak. Ada yang ngomong Mongol, berarti lu nggak masuk. Tenang, Pak, saya menado Cina, pasti ada orang dalam. Iya kan? Nggak usah ribet, Pak. Saya stand up komedian paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Keberanianku stand up di mana? Bukan depan presiden. Saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang stand up di 3 presiden. Tapi keberanianku bukan di depan presiden, bukan di depan Panglima atau Pak Kapolri. Saya stand up di depan Pak Kapolri dari zaman Pak Barodin Haiti dan Pak Budi Gunawan. Stand up di depan Panglima TNI dari zaman Pak Gatot. Sampai hari ini. Keberaniannya di mana? Di orang meninggal, Pak. Saya melayat orang meninggal di rumah sakit Gatot Subroto, rumah duka Gatot Subroto. Niatnya melayat, Pak. Kita udah ngantri turut mau ngucapin turut berduka cita gitu kan. Tahu-tahu MC dari belakang kayak nggak ada otaknya tuh MC, serius. Dia langsung, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Mongol lihat orang matinya, Pak. Oh Tuhan, orang lagi nangis, Pak. Disuruh ngelawak. Terus orang nanya, kenapa Mongol mau? Istrinya ngomong, tolong hibur nanti Oma transfer. Pak, dengar kata transfer Mongol hilaf pokoknya, Pak. Tahu-tahu udah di tengah sama Mike. Orang nanya materinya apa, Ngol? Tentang orang meninggal, Pak. Karena nggak mungkin dia lapor polisi. Saya lihat orang meninggal gitu, lucu banget bapaknya. Yang meninggal bapak-bapak pakai kaos tangan loh, Pak. Saya nanya sama saudara keluarganya, ini dulu papa mantan paskibraka ya, kok pakai kaos tangan gitu. Udah begitu. Kedua, saya lihat Alkitab, Pak, yang meninggal Kristen. Saya lihat Alkitab di peti mati di tangan sebelah kanan. Mongol bilang, ambil Alkitabnya. Orang dia hidup aja nggak baca, apalagi udah meninggal. Ya kan?
Oma Mongol juga begitu di Sanger. Saya orang Manado suku Sanger. Meninggal ditaruh Alkitab. Mongol ambil Alkitabnya, keluarga marah-marah, mana anak kurang ajar. Itu Oma pe buku, bukan soal Mongol kurang ajar. Oma Mongol buta huruf. Siapa yang mau baca? Orang dia nggak tahu kejadian, Pak. Mongol dari mana tahu dia nggak tahu? Karena setiap kali ibadah Natal, Mongol yang nemenin Oma ke gereja. Pendeta ngomong kita akan membaca Alkitab dari Matius 1 ayat 1 sampai 27. Oma buka dari Kejadian. Di mana Matius Oma? Oma masih Kejadian 6. Habis khotbah Oma masih di Keluaran 2. Ibadah selesai Oma baru ngat. Ini Matius, so habis ibadah Oma. Jadi maksudnya Alkitab dibaca di saat engkau hidup. Jadi jangan nanti udah meninggal baru ditaruh. Yang ketiga yang mau lucu dari orang mati tersebut, di kita orang Kristen kenapa kalau meninggal sepatu nggak dipakai? Cuman pakai kos kaki. Saya nanya sama keluarganya, kenapa sepatunya nggak dipakai, Bu? Biar Om nggak jalan-jalan. So mati Om mau jalan kemana, Bos? Iya kan? Terus yang jadi lucu alasan maksud gini, mendingan pakai ini buat para hamba Tuhan yang beragama Kristen maupun Katolik. Ingat ya, kalau ada jemaatmu meninggal sepatu nggak dipakai, mending pakai. Kenapa? Takutnya Tuhan datang ke alam kubur, terus Tuhan bilang sama orangnya, ikutlah aku, sepatu belum dipakai. Dia bilang, bentar, mau pakai dulu. Dia pakai, cecek, Tuhannya hilang. Jadi pakai dari sekarang. Betul? Betul? Jadi ngadepin hidup tuh santai, Pak. Ketawa semuanya, terus dikasih kode sama panitianya. Oke, mohon maaf kalau Mongol cuma 10 menit, Mongol datengin keluarganya. Sorry ya, mendadak jadi agak kurang lucu. Ini lucu banget Mongol, kamu dari tadi bikin Oma ketawa terus. Mudah-mudahan berkat dari Tuhan cukup ya Mongol. Maksudnya udah Oma transfer. Ini buktinya 40 juta. Masuk bos 40 juta. Mongol langsung bilang sama istrinya, jangankan di sini, dikubur pun Mongol ikut. Pak, saya ikut Pak dikubur Pak, serius. Saking dibayar 40 juta saya naik di ambulans sama jenazah Pak. Jadi di belakang ada peti mati Mongol sama sopirnya di depan. Nyampe di San Diego dibukain portal, security-nya lihat. Bang Mongol, dia langsung pakai HT. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Dan itu Mongol stand up berapa? 10 menit 40 juta. Sekarang sudah berapa menit? Ya kan? Terus yang kedua, orang nanya kenapa jadi stand up Mongol? Karena memang Tuhan yang buat Pak. Saya nggak pernah bercita-cita jadi artis. Saya main sinetron paling keren tuh Maija pengen ke Mekah. Mohon maaf, itu sinetron Muslim Pak. Pemerannya semua beragama Muslim. Saya ditelepon, Pak Mongol nanti ikut mainnya di Maija. Mongol nyampe lokasi, Mongol bilang sama sutradaranya, mohon maaf, saya cuma bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu Al-Fatihah. Ini sinetron Muslim Pak. Terus sutradaranya bilang, udah tenang aja Pak Mongol. Pak Mongol tetap main. Mongol kok kayak curiga gitu. Ini kenapa sutradara ngotot main? Mongol nanya, ini judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet. Mongol langsung bilang, pasti gua yang jadi babi Pak, serius. Karena ini sinetron Muslim Pak. Bicaranya babi ngepet, yang main Kristen cuman Mongol. Jadi gua langsung pasti gua jadi babi ini. Mongol langsung bilang sama sutradaranya, Pak mungkin kita belum berjodoh karena Mongol masih. Oh tenang aja Pak Mongol, yang jadi siluman babi udah ada. Oh, yang jadi siluman babi siapa Pak? Preti Asmara almarhumah. Oh Mak Preti. Iya, yang jadi babi ngepet juga udah ada Pak Mongol. Siapa? Aldi Taher.
Jadi Aldi Taher jadi babi ngepet, Mak Preti jadi siluman babi. Mongol langsung senang, asik. Nggak mungkin Mongol jadi babi dong. Mongol iseng aja. Terus nanti Mongol ngapain? Oh kamu gendong babi Mongol. Anda nggak percaya? Tonton sinetronnya di YouTube. Saya gendong babi dan babinya original. Bukan dari Serofom Pak, asli. Lawan main Mongol siapa? Sony Wakwau. Jadi Mongol langsung, oke mau gendong. Oh Tuhan, babinya belum mandi. Orang nanya, kenapa diambil Mongol? Satu episode bayarannya 30 juta. Mongol bilang jangankan satu babi, satu kandang pun Mongol gendong. 30 juta bos. Selesai main sinetron, mohon maaf nggak sombong, saya artis Indonesia beli Ferrari cash. Artis lain ngutang, saya beli Ferrari Gold cash and carry. Kenapa? Imanku kupertahankan karena agama Kristen melarang berhutang. Betul? Roma 13 nggak boleh berhutang, tapi boleh meminjam. Karena Ulangan 28 yang bilang engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Berarti nggak boleh ngutang, boleh? Tuh, yang ngomong yang sering minjam. Yang paling lanjut. Gas. Saya pesawat jam 7.15 ke Jepang. Saya mau nyari sendal Jepang soalnya. Ya. Tapi yang paling terakhir, orang ngomong, Mal, jadi bagaimana ngadepin hidup? Mau nanya dulu yang hadir hari ini. Ada orang Manado, coba angkat tangan. Ada. Sulawesi Utara adalah kota yang paling keren dalam hal merayakan Natal. Kami orang Manado motong babi tidak pernah pakai macem-macem, hanya pakai lagu Maria Carey, babinya pingsan Pak. Mau nanya yang hadir hari ini yang beragama Kristen, yang makan babi, coba angkat tangan. Ingat, hanya yang beragama Kristennya. Orang nanya begini Pak Mongol harus jaga kesehatan. Nggak boleh Pak makan babi karena babi mengandung cacing pita. Dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Mongol pulang rumah, Mongol bilang sama Oma, nggak boleh makan babi karena babi itu dimasak begini-begini. Mongol bilang begini, sudah jauh saya, selama daging babinya dipunya, putus cacingnya. Jadi makanlah babi. Kenapa Kristen perlu makan babi? Karena Yesus pernah mengusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana? Berarti babi ada. Kita makan babi berarti kita makan setan. Jadi nggak usah dengar kata dokter, takutnya dia juga meninggal. Gitu. Tapi yang orang nanya begini, Ngol, gimana caranya sih biar kita umur panjang? Pak Wali Kota contohnya, beliau rendah hati. Orang yang rendah hati, ini nggak penjilatan Pak. Jarang loh Pak Wali Kota menjamu Mongol artis, terus Pak Wali Kota ngobrol lama dengan Mongol, ngobrol kesuksesan beliau, kerja beliau untuk kota Tegal. Dan apalagi Mongol pas tadi mau ke tempat makan, Mongol lihat ada festival UMKM. Itu adalah salah satu karya yang luar biasa. Betul? Betul. Teman-teman mendingan beli baju di UMKM daripada beli baju di mall-mall mahal. Kebeli tapi ginjalmu hilang satu. Saya pakai batik, saya bangga jadi orang Indonesia. Kelihatan kayak PRT kan? Terus kenapa kita harus batik itu udah paling bagus Pak, kita harus bangga. Hari ini karena acara gereja mau pakai begini, biasa pakainya bekain, namanya wastra Indonesia, bawahnya pakai kain, terus di atasnya pakai kemeja atau kaos. Buat ibu-ibu yang hadir hari ini, besok gereja jangan lupa, kecantikanmu jangan dipaksa.
Banyak ibu-ibu sekarang aduh jadi korban kayak mama Mongol. Muda alis ditato, menderita pas tua turun. Di alisnya dulu mami Mongol tuh ngefans sama penyanyi Cina yang namanya Teresa Teng. Lagu favoritnya tuh Cien Ming. Alisnya ditato pak, hitam cakep. Sekarang mamiku usia 85, alisnya turun. Alis tadi hitam sekarang jadi army, warnanya hijau. Pensil alis nggak ada warna hijau, ada hitam kalau nggak coklat. Jadi dia ngamuk-ngamuk cari pensil warna hijau. Ada spidol snowman, aku pakai tuh spidol snowman. Jadi buat cowok-cowok, coba yang masih muda, anak muda yang hari ini masih jomblo, coba angkat tangan. Buat cowok-cowok yang masih jomblo, bagaimana bang biar punya jodoh? Ikuti apa yang dilakukan oleh Adam. Anda beragama Kristen pasti tahu cerita bagaimana Hawa dibuang. Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidur. Jadi kalau kau belum punya pasangan, apa yang kau lakukan? Tidur. Kenapa Pak tidur? Mazmur 127 ayat 2. Aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita masih jomblo? Tidur. Tapi ingat teman-teman, jika gantengmu seperti Adam, maka tidurlah. Tapi kalau muka lu jelek, cari tidur. Cari orang Aliando aja segitu cakep, nyari ini tidur. Paling terakhir. Ini yang Mongol selalu bawa di setiap kali stand up. Yang hadir hari ini, yang bangga jadi orang Indonesia, coba tepuk tangan. Oke. Yang hadir hari ini, yang percaya Indonesia negara kaya, coba tepuk tangan. Yang hadir hari ini, engkau bangga dengan Indonesia, coba tepuk tangan. Kita harus akui bersama teman-teman, jangan kau bandingkan negaramu dengan negara lain. Wah Amerika keren loh, enggak. Masih Indonesia lebih keren. Anda nginep di hotel manapun, sarapannya banyak pak. Ada bubur ayam, ada nasi goreng, ada kue tiaw, ada nasi putih. Di Amerika nggak ada. Ada di Amerika kentang sama telur. Kayak gembel goceng tuh pak. Udah begitu Indonesia urinoi ramah terhadap semua ukuran. Saya ke Amerika mau pipis pak, urinoirnya ngikutin tinggi orang Amerika. Di tingginya 180, gua 166. Mau pipis tinggi banget di atas sini. Gua sampai mau pipis bagaimana sih? Saya bilang sama manajer, beli botol. Ribet pak. Indonesia lebih kaya dari negara manapun. Kita negara kedua penghasil batu bara terbesar di dunia. Negara pertama penghasil timah, tembaga dan nikel terbesar di dunia. Emas kita masuk 5 negara besar cadangan emas paling banyak di dunia. Cabai paling pedas kita nomor 2 pak. Cabai termahal kita nomor 1. Cabai-cabean bos. Dulu 300, sekarang iPhone 17. Setan pun, Anda boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana pak. Tapi Indonesia punya suster ngesot, pasti dia D3 kalau nggak S1 bos. Suster. Tapi kita juga harus akui ada yang kurang dari bangsa kita. Setuju? Apa yang kurang ol? Negara kita negara paling jorok dalam hal ngapain? Ngupil. Saya udah manggung semua negara pak. Saya belum pernah lihat orang bule ngupil di pelintir. Orang bule ngupil ambil langsung selesai. Indonesia beda pak. Diambil digoyang. Saya bilang jorok banget. Dia bilang ih enak tau ngol, becek kering. Wah jorok banget. Joroknya di mana pak? Buangnya. Orang bule, pak kita nitip di mana aja dihantam.
di daun, kadang baju temen dititip. Kita tuh sering. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Kedua, ngusir setan. Negara kita kalau agamanya Muslim, ngusirnya dibacain ayat kursi. Kita agama Kristen ditengking dalam nama Yesus, dan agama-agama yang lain. Padahal setan Indonesia 93% cacat. Suster ngesot, pocong, wewe gombel, nggak ada yang nakutin, Pak. Kita takut sama suster ngesot. Ngapain orang diajak begini ngesot, Pak? Pak Wali Kota besok sumbang kursi roda kalau boleh, Pak. Kasihan lo dia ngesot. Kenapa suster ngesot hanya ada di rumah sakit? Karena rumah sakit ubin. Dia nyebrang jalan, beset pahanya, Pak. Ya kan? Sama juga dengan pocong. Pocong dibacain ayat kursi, dibacain ayat Alkitab. Percuma selama kapas di telinganya tidak dicabut. Ini kapas segini dalam, dia nggak begini doang. Jadi orang nanya sama Mongol, apa yang ditakuti pocong, Kak Mongol? Portal. Itu pocong kalau lihat portal pucat pocongnya. Ini goblok tinggi amat di portal, gua pulang. Ya kan? Jadi kita nggak usah takut, Pak. Jadi gimana bang ngusir setan? Ngusir setan yang bener, tanya dulu setannya agama apa. Takutnya nggak sama agama, nggak mempan ayatnya, Pak. Ya kan? Santai-santai aja. Ketiga yang kurang keren dari bangsa kita apa? Negara kita negara terkepo di dunia nomor 2. Kepo itu rasa ingin tahu. Ada orang berantem, kita udah berangkat kerja pasti balik dulu ya. Siapa yang berantem? Buktinya di mana, Pak? Prancis bom meledak, penduduknya hilang. Sarina meledak, gak nunggu 15 menit penuh orang di Jalan Sabang, Pak. Polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut. Bukti kedua di mana kita kepo? Hanya orang Indonesia nggak boleh dengar orang buang angin alias kentut. Saya di Senayan City, Pak, lagi pipis, tahu-tahu di belakang bunyi put. Kita berenam nengok, siapa itu? Ditungguin, Pak, orangnya. Kita sambil alasan cuci tangan. Orangnya keluar, kita bunyi bareng-bareng. Oh, lu. Keempat paling terakhir. Kenapa wali kota masih mau speed untuk nambahin penghasilan? Ya kan, nambah ya, Pak ya. Dia banyak banget ini, Pak. Ini IO nggak kasih close lagi, lanjut berarti ya. Wih, 3 kali bayar Mongol, aduh. Wah, pegadaian langsung ketebus ini, Pak. Nggak bercanda, Pak. Paling terakhir. Apa yang kurang dari bangsa kita? Film anak kecil. Zaman saya dulu ada Si Unyil, Pak. Si Unyil adalah film anak kecil, nilai didikannya tinggi, Pak. Ada Pak Raden yang memberi nasihat, ada Pak Raden yang mengingatkan. Tapi sekarang anak-anak kita disuruh nonton film Dora, SpongeBob, Marsha and the Bears. Oh Tuhan, anak siapa ini tidak? Nakalnya minta ampun, Pak. Iya, apalagi Marsha umur 3 tahun, satu nakalnya serigala gotong-gotong ambulans lari. Ini anak siapa? Dora lebih parah, umur 6 tahun kerjanya kelayakan. Saya belum pernah lihat Dora bikin PR. Dia selalu nanya mau kemana kita hari ini. Anak siapa ini? Itu baru anak kecil, Pak. Belum lagu anak Indonesia. Banyak yang aneh, Pak. Lagu pertama paling aneh apa? Burung kutilang, 1 menit terakhir. Bapak Ibu masih ingat? Di pucuk pohon Cemara Cempaka, Bang. Cemara Cempaka. Cempaka. Cemara, di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil Mongol beli burungnya.
beli burung kutilang. 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trilililili, Pak. Nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung, Pak. Habis burungnya. Lagu kedua yang paling unik adalah apa? Bintang kecil. Kita nyanyi bintang kecil di langit. Abang-abang bisa kelihatan nggak ke atas? Itu langit warna apa bang di atas? Hitam. Anda bilang biru berarti buta warna engkau. Ada 70 lagu anak kecil paling unik, termasuk menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Siapa yang bilang nanam jagung cangkul yang dalam? Cuman pakai kayu Pak, dicolok Pak, masuk ditutup. Nah, ini cangkul yang lu nanam jagung apa jenazah? Ini jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, pemerintah kita sedang berjalan melakukan semua yang terbaik untuk warga masyarakatnya, termasuk Kota Tegal. Capaian Pak Wali Kota nggak bisa kita tutup mata. Tapi kan kamu Pak Wali Kotanya begini-begini. Ih, teman-teman, jangan lupa kitab Daniel 1 ayat 17, bahkan orang sekecil apapun Tuhan boleh pakai. Betul? Yang perlu kita lakukan apa? Kita doakan Pak Wali Kota kita sehat selalu. Setuju? Setuju, biar 2026 nanti tanggal 26 Desember udah mau masukin di jadwal. Mudah-mudahan Pak Wali Kota langsung DP, kalau enggak kena harga tahun depan. Terima kasih semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal buat semua yang hadir pada malam hari ini. Doa tulus Mongol 2026 kita akan mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih buat Pak Wali Kota, buat Ibu Wali Kota, seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, para hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini juga. Terima kasih sudah memperkenankan Mongol untuk menghibur. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Cek cek cek. Sebentar sebentar.